hanya buah yang manis sedap yang selalu dilempari orang. Enggak juga. Kadang kita merasa kita dihujat orang untuk naikkan derajat. Kadang juga hujatan itu bisa jadi untuk kita pelajari. Ya, kita nggak tahu antara hinaan untuk naikkan derajat kita atau antara hinaan untuk balasan di mana perbuatan yang kita lakukan. Tetapi secara Islam mengajarkan untuk berprasangka baik. Kalau kita dihujat, oh berarti kita memperbaiki. Mungkin dulu saya pernah menghujat orang, mungkin saatnya ini saya untuk lebih baik. Boleh jadi ketika kita dihujat, ya Allah nggak apa-apa saya terima mungkin ujian saya untuk semakin menjadi sukses. Nah, gitu guys. Bang, bantu saya obat sakit gigi. Obat sakit gigi itu kapuk yang sering dibuat bantal itu dibakar, diisep asapnya dari hidung. Buangkan keakuan diri, semua Allah yang gerakkan. Semoga kita semua kenal diri, kenal Allah. Amin. Iya guys, kapasitas manusia itu bisa kita lihat dari kapasitas diri kita. Dalam diri kita ini ada kalamnya Allah. Dari mana bang kalamnya Allah? Saya ngasih tahu sama kalian ya. Ini ilmu. Kita tahu huruf ba. Ya kita tahu. Jadi dari Al-Fatihah intisarinya dari Bismillah, dari Bismillah intisarinya adalah huruf ba. Setelah huruf ba ada titik. Dari mana kok bisa gitu? Nah, jadi saya tuh nggak mau sebenarnya bahas ini. Jadi gimana bang? Ya gitulah. Tadi mau ngomong tapi kayak hati berat, nggak usah lah ya. Takutnya keceplosan guys. Bang, musuh Nabi seperti Abu Jahal apakah sakti juga seperti orang-orang terdahulu di Indonesia? Enggak lah guys. Jadi gini guys, ketika Rasulullah mempunyai ilmu doa yang mustajab. Jadi Rasulullah itu doanya mustajab. Jadi seandainya saya ini Allah pilih atau bos saya percaya sama atau bapak saya lah, bapak saya. Anggap aja maaf Allah itu bapak. Ya anggap aja Allah itu bapak. Lalu bapak ini punya anak, anaknya saya. Nah, anak bapak ini satu cuman, katakanlah ya ini. Nah bapak ini satu, saya aja. Nah terus saya punya cucu saya banyak gitu, misalkan gitu. Lalu saya bapak berikan uang karena bapak saya kaya, saya nggak pernah mengalami sakit lagi gitu misalkan ya. Saya nggak pernah mengalami lagi harus kerja payah gitu. Akhirnya bapak saya ini karena kaya raya, saya mewarisi kekayaannya. Nah lalu cucu saya mewarisi kekayaan saya atau anak saya dari anak saya. Iya kan kayak gitu. Atau saya banyak anak, maksudnya cucunya ayah. Saya banyak anak. Nah terus anak saya ini banyak. Misalkan 2 aja lah, nggak usah banyak. 2 anak. 1 anak saya menikmati kekayaan saya. Lalu ada 1 dia nggak mau menikmati kekayaan saya, dia berusaha keras sendiri sehingga dia kaya. Kira-kira saya lebih suka sama yang mana? Apa karena anak yang sudah menikmati kekayaan saya, apakah anak yang hasil dia kerja sendiri sehingga dia sukses dan dia dewasa, bijak? Berarti saya lebih suka yang mandiri kan gitu. Nah maknanya seperti itu ketika Allah membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena untuk menyampaikan wahyu dan menurunkan agama Islam untuk disebarkan, dia perlu backingnya Allah. Allah pilih Rasulullah. Nah setelah Islam sudah jaya, nah Allah nggak mungkin belah semua umat Nabi Muhammad dadanya supaya terhindar dari nafsu. Nah tapi belajarlah sendiri. Maka kata Rasulullah, perang Badar, perang Uhud tidak seberapa ketimbang perang hawa nafsu. Itu yang dikhawatirkan kepada umat. Nah, jadi kalau kita mau dapat perhatian sama Allah, kita jangan manja gitu. Kita harus mandiri. Kalau kita sudah merasa bisa membelah diri sendiri tanpa harus dibelah sama Allah, maka engkau akan merasakan nikmat yang kuberikan. Nah, maknanya kan kayak gitu. Sedangkan Rasulullah doanya diijabah dan dijamin surga, kenapa dia masih tetap sholat? Karena dia perlu
memberikan contoh agar umatnya juga jangan sampai malas-malasan, sedangkan saya yang dijamin sholat aja, yang dijamin dengan surga masih sholat. Jangan sampai kita sebagai umat mencontoh Rasulullah sedangkan dada nggak dibelah, nggak dijamin surga, malah sholat. Nah kan gitu. Iya pasti gitu, tapi insya Allah saya nggak keluar dari koridor karena ada ilmunya semua itu guys. Ya gitulah, saya mengistilahkan saja, bukan berarti membenarkan akal saya. Jadi saya katakan akal saya gunakan untuk menambah iman saya, mengistilahkan oh ternyata begini, tetap ke koridornya Allah juga. Bang, kepala saya pusing, pundak berat, lemes, perut nggak enak. Apa benar efek bulan suro bang? Oh, kebetulan saja, nggak ada efek bulan baik kok, masa buat kita nggak baik. Jadi maknanya tadi kenapa nggak seperti orang hebat zaman sekarang? Tidak gitu. Karena Rasulullah itu udah Allah beri mujizat. Ya kan? Bahkan malaikat yang langsung menolong. Malaikat nyata bertemu. Malaikat. Nah jadi nggak mungkin malaikat turun lagi ke kita. Makanya Allah kasihlah yang namanya maunah. Kalau wali bang, wali itu ya termasuk karomah. Terus bang setelah wali itu ya itulah maunah. Doanya diijabah sama Allah. Kalau mukjizat itu datang langsung dari para nabi. Setelah wali itu adalah karomah. Ya kalau saya ini entah apalah, enggak tahu lah, nggak ada. Jangan lupa sambil tap-tap layar guys. Emang apa bedanya bang? Bulan suro bang, nggak ada bedanya. Cuma kita tuh harus jangan ketika kita merasa bahagia berganti umur berdasarkan kalender. Kita tuh harus berbahagia ketika bergantinya tahun Islam. Kenapa? Kita merasa kalender saja umur kita bertambah. Berarti semakin bertambah semakin tua, dan semakin tua akan semakin mendekati yang namanya kematian. Itu secara umur, tapi secara sesuatu hal kehendak Allah kita nggak tahu umur berapa kalau Allah mau ngambil kan gitu. Nah kalau Islamnya begitu juga, semakin kita tahu kan ini udah 1445 kan, sedangkan kita nggak lama lagi lah kan. Ya gitulah untuk akhir zaman kan. Jadi kita tuh harus dekat sama Allah, bermusahabah bergantinya tahun Islam tuh kalau mendekatkan diri kepada Allah, mengingat gitu loh. Emang apa? Jadi gitu ya guys ya. Waduh jam 1 udah lewat. Saya besok mau kondangan karena ada keluarga mau nikahan guys. Jadi saya nggak bisa kalau nggak tidur. Takutnya saya datang ke sana mata saya merah, orang-orang sana tersinggung lihat saya. Itu orang itu kondangan apa mau nyari dukun, matanya merah banget gitu guys. Iya. Ini pelumpang mau ada di rumah ya? Bentar lagi ya. Guys, makan kerupuk buatan ibunya Mael. Nah, kemarin beliau pulang. Jual Pak. Kalau live TikTok nggak bisa ngerokok, bisa ngumpet-ngumpet. Memang benar hampir rata-rata caper Bang Salia, makanya saya nggak gila dengan cari perhatian. Tapi saya tidak menunjukkan arogan saya. Tenang saja. Makanya orang kadang membanding-bandingkan saya di WA tuh kayak gini. Ternyata Bang SL nggak sebaik yang ditontonkan. Ternyata yang aslinya sombong. Saya ketawa ya, jangan kalian sangka saya sakit hati gitu. Kalian tambah sakit, saya ketawa aja.
Siap. Saya bentar lagi rungkat, Pak. Makanya saya dikasih gift. Bang, yang di rumah Pak Tegar kok belum diupload, Bang? Udah. Tonton aja. Penos, Pak Abang. Disanjung tak terbang, dihina tak tumbang. Ya begitulah guys, saya tidak membanggakan diri saya. Tapi saya bahagia saja, saya mampu kok melewati ini. Bukan bangga. Kalau masih membanggakan diri, takutnya nanti saya keakuan saya lagi kan gitu. Tapi terus terang banyak belajar juga, ada hikmahnya. Betul. Kok saya nggak dapat pemberitahuan sih? Saya salam lahat, Bang. Rencana siapa lagi, Bang, mau ditobatkan? Tergantung. Tinggal kita cari aja buku-bukunya nanti, nama-namanya. Dan dekat. Masya Allah, Mbak Ibu Janat binti Rahiman. Bang SL sama kok di media sama tidak? Ini beliau udah pernah ketemu ya kita, Bang Peri ya. Waktu di makam Ampel ya nggak? Iya nggak? Kalau ketemu asli sama WA, makanya orang tuh kan mengira kita hidup di media sosial gitu. Makanya kadang nggak balas WA kan marah, nggak suka. Salam Mbak Jana binti Rahiman, salam dari Lebak Murni Borang, Masya Allah. Oh iya, di makam Sunan Giri. Umurnya boleh dibawa tapi pengalaman semua. Allahu Akbar. Waalaikumsalam, Pangkal Pinang hadir, Belitung hadir, madunya. Masya Allah. Jadi begitulah guys. Kalau kalian mengharap di dunia ini kepada makhluk, kecewa. Kan saya sering berkata, kalian mengharap saya, kalian akan kecewa. Kalian cinta saya akan buat kalian kecewa. Kalau masih kecewa, ya udah berarti batas itu. Oh, makasih Mbak Jana. Iya guys, ini kemplang buatan ibunya Mael. Kemarin dia pulang, ibunya nitip makan, titipkan untuk Bang Ilyas. Jadi sering kalau dia pulang makan makanan singkong. Kemarin banyak bawa singkong ke sini. Bang, apa obatnya males sholat? Nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Kalau ada obatnya di apotek kita beli tuh. Nanti kita tinggal beli aja ya nggak? Dok, obat untuk males sholat. Oh ya, tunggu ya. Berapa tablet? Untuk seminggu lah, 7 hari. Semoga dakwah yang diberikan lancar, amin. Jadi kalau saudara menginginkan tontonan itu karena dekat sama saya, kalian akan kecewa. Makanya saya tidak pernah mengecewakan kalian. Sedangkan saya jual madu dengan harga 100.000 dan umum harganya pada dasarnya. Kedua, saya tidak mau aneh-aneh. Saya nggak mau merugikan gitu loh. Dikasih korun kita.